Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian. Maaf ya. Ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan seperti biasa satu hari setelah pertandingan kita akan melakukan review ya. Saya hari ini tidak melakukan format 5 hal karena saya merasa pertandingan kemarin ini saya pengen bisa ngomong yang lebih agak lebih bebas kali ini karena pertandingan kemarin tuh seru banget ya, Arsenal dan Liverpool, karena menunjukkan benar-benar ini dua raksasa yang saling berhadapan gitu kan ya. Kalau waktu kita melawan Manchester City itu berusaha bermain lebih hati-hati, kalau kemarin ini benar-benar lebih bermain menyerang ya. Jadi benar-benar bertukar serangan dan jadi serangan dan pertahanan yang sama-sama kuat, di mana sedikit kesalahan aja langsung dihukum oleh lawan gitu ya. Jadi kesalahan sedikit aja itu akan berbuah, akan berujung pada gol gitu kan. Dan kalau kita lihat kemarin ya, statistiknya, sebentar ya, ini statistiknya kita lihat, ini benar-benar ya, ini momentum ya, secara momentum juga lebih seimbang lah ya. Ada naik turunnya Arsenal Liverpool, Arsenal Liverpool, Arsenal Liverpool. Jadi benar-benar ini bertukar serangan, bertukar ya lebih seimbang lah ya antara serangan dan bertahan dari masing-masing klub gitu. Nah ini juga dari statistiknya, kita dari possession itu rata-rata seimbang, expected goalsnya juga ya nggak beda jauh gitu kan. Total shots on target ini, kesempatan besarnya kurang lebih sama gitu. Jadi nggak, hanya beda-beda tipis. Liverpool lebih unggul sedikit ya karena ini di kandang mereka ya. Jadi kalau mereka unggul biasanya harusnya lebih unggul banyak gitu kan, tapi ini hanya unggul-unggul tipis doang angka-angkanya gitu ya. Jadi nah ini juga jadi nggak terlalu beda jauh ya secara kita ngomong statistiknya. Angka juga secara kita nonton di pertandingannya nggak terlalu berasa berat sebelah gitu kan. Jadi makanya pertandingannya kemarin lebih berasa seru gitu, benar-benar bertukar serangan. Dan kalau dari saya untuk Arsenal ya kemarin, dari sisi sebelah kiri ini yang kemarin itu diserang habis-habisan oleh Liverpool. Jadi dari sisinya Salah itu kan yang menyerang itu, kalau sebelah kiri kita itu berarti Martinelli, Havertz dan Zinchenko. Dan dimana tadi yang saya bilang ya, kesalahan sedikit aja kan langsung dihukum, itu adalah kesalahan Zinchenko kemarin, gagal menutup Salah gitu kan. Itu yang berujung pada golnya Salah yang menjadi penyeimbang gitu. Jadi ya memang inilah pertandingan pertandingan yang perebutan juara IPL gitu kan, pertarungan perebutan juara IPL. Dan ya ini Liverpool dan Arsenal kan sama-sama sebagai calon ya calon juara lah. Kalau menurut saya di sini menjadi calon juara kan adalah Arsenal, Liverpool. Saya juga masih belum membuang Manchester City dari kesempatan ini. Menurut saya Manchester City masih punya kesempatan besar juga, dan Aston Villa mungkin bisa menjadi kuda hitam. Ya kita lihatlah gitu kan. Tapi Aston Villa ini seberapa jauh gitu kan, karena kemarin sebenarnya Aston Villa juga hampir kalah gitu kan, sampai terjadinya kartu intinya sampai menit terakhir benar-benar bisa melakukan equalizer gitu kan, penyeimbang di benar-benar menit terakhir kemarin Aston Villa. Satu lagi yang saya mau ngomong itu adalah si Mikel Arteta ya. Mikel Arteta ini banyak yang nggak inget gitu kan, bahwa ini adalah tahun keempat dia bukan sebagai manajer Arsenal, tapi adalah tahun keempat dia sebagai manajer
Bukan hanya sebagai manajer Arsenal, tapi sebagai manajer gitu. Kenapa? Ya dia kan sebelumnya belum pernah jadi manajer di klub manapun. Jadi ini benar-benar adalah tahun keempat dia sebagai manajer, dan dia bisa bertarung seimbang sekarang kan melawan manajer-manajer yang sudah namanya sudah besar gitu di dunia sepak bola. Dia bisa bertarung secara seimbang dengan Jurgen Klopp, dengan Pep Guardiola gitu ya. Erik ten Hag yang sudah 13 tahun aja sebagai manajer ya masih kesulitan gitu kan di EPL. Nah ini Mikel Arteta yang baru tahun keempatnya ya bisa menunjukkan bahwa dia bisa bertarung seimbang dengan dua manajer papan atas ini gitu. Jadi buat saya itu udah satu kehebatan tersendiri gitu ya dari Arteta, dan menurut saya masalah trofi ini cuma tinggal menunggu masalah waktu lah gitu. Kalau saya pribadi saya melihat ini hanya tinggal masalah waktu kalau untuk masalah trofi ini. Kenapa? Karena memang permainannya yang dia tunjukkan bersama Arsenal ini kelihatan gitu kan ya, perkembangannya kelihatan. Ini kan yang masih menjadi perdebatan bagi teman-teman yang fans MU gitu, bahwa bagaimana permainannya, apakah Erik ten Hag ini perlu dikasih kesempatan dan bla 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 ini. Nah inilah Mikel Arteta gitu ya, permainannya sudah, filosofinya sudah kelihatan dari awal gitu. Lalu saya juga mau ngomong tentang Declan Rice. Ya inilah pemain 100 juta kita. Akhirnya kita punya pemain 100 juta gitu kan. Dan pemain 100 juta kita ini adalah pemain 100 juta yang menurut saya adalah perekrutan terbaik di musim panas kemarin. Ya, yang tadinya ada Caicedo juga, Enzo Fernandez, lalu siapa lagi ya, di Manchester City banyak juga, enggak lah, Manchester City 100 jutanya siapa, Jack Grealish ya. Lalu di Manchester United ada Anthony gitu kan. Ya inilah pemain 100 juta kita nih, Declan Rice, dan dia kemarin bermain sangat luar biasa. Yang pada satu poin itu serangan baliknya Liverpool ya, dan dia langsung lari balik ngelawan berapa sih, kalau nggak salah 4 atau 5 pemain Liverpool, dan berhasil menggagalkan serangan baliknya Liverpool itu kan. Itu berkali-kali gitu ya. Declan Rice ini menunjukkan kualitas dia, dan di berapa 7-8 pertandingan terakhir itu dia selalu menjadi pemain terbaik di lapangan gitu kan. Kalau kemarin, kalau nggak salah kemarin yang menjadi man of the match-nya kita untuk Arsenal itu Saliba ya, kalau nggak salah kemarin pengumumannya. Tapi menurut saya Declan Rice pun kemarin permainannya sangat luar biasa, dan beberapa pertandingan ini kemarin permainannya sangat luar biasa. Zinchenko ini harus introspeksi kalau menurut saya. Kalau Tomiyasu fit, menurut saya yang ada di sebelah kiri itu adalah Tomiyasu kemarin. Ya, jadi Ben White akan tetap dipasang di kanan, Tomiyasu akan ditaruh di kiri kemarin kalau misalkan Tomiyasu fit. Dan kalau ada Jurriën Timber, menurut saya Timber inilah yang akan menjadi fullback sebelah kiri Arsenal ke depannya. Dan katanya sih Timber ini Februari lah ya akan kembali, tapi menurut saya ini Zinchenko ini harus introspeksi. Kenapa? Karena beberapa pertandingan terakhir ini dia sangat kurang menurut saya ya. Jadi harus segera dipikirkan bagaimana ini Zinchenko. Ya ini juga menurut saya PR-nya Arteta juga ya, gimana memperbaiki Zinchenko. Dan Zinchenko sendiri juga harus ya lebih berkonsentrasi lah, menurut saya harus lebih bisa berkonsentrasi, karena dia permainannya agak menurun ya untuk di musim inilah ya, bukan hanya beberapa pertandingan terakhir.
Menurut saya musim ini dia agak menurun. Siapa lagi ya yang saya mau ngomong? Zinchenko, Gabriel Magalhaes kemarin ya pencetak gol kita. Sejak dia bergabung dengan Arsenal dia sudah mencetak 11 gol. Ya, sejak dia bergabung dengan Arsenal, sorry kok sejak bergabung. Iya bener ya kalau nggak salah sejak bergabung dia 11 gol dan apa namanya? Dari masa itu sampai sekarang tidak ada defender yang mencetak gol lebih banyak daripada Gabriel gitu kan. Ini juga salah satu pemain Brazil kita ya yang berhasil selain Martinelli yang inilah makanya Edu juga berusaha mencari bibit-bibit baru dari Brazil gitu kan. Saliba ya kemarin juga secara permainan dia solid banget dan ya sulit sulit dilampaui lawan lah. Makanya kemarin yang saya bilang kesalahan kita kemarin itu hanya dilakukan oleh Zinchenko dan dalam pertandingan seperti ini kesalahan sekecil apapun pasti akan berujung pada gol. Nah, kemarin juga di sisi sebelah kiri ya, tadi kelemahan kita saya bilang bukan hanya Zinchenko juga. Sebenarnya kemarin saya lihat ada satu kesalahan Martinelli juga, yang dimana itu sudah gawang terbuka ya. Hanya ada 2 pemain bertahan itu yang ada di depan garis gawang, yang harusnya bisa seminimal-minimalnya harusnya on target lah itu. Ya tapi Martinelli itu kemarin permainannya antara Martinelli dan Saka ya, dan memang itu permainannya cepat dan saya tahu itu juga tidak mudah lah menendang gol seperti itu, tapi menurut saya setidak-tidaknya minimalnya harusnya itu on target lah. Tapi Martinelli kemarin bolanya ditendang tinggi sekali ke atas gitu kan, jadi ya mungkin kesempatan dan ya samalah juga dari Liverpool juga ada kesempatan kemarin yang kena tiang gawang gitu kan. David Raya kemarin permainannya gimana? Ya standar lah ya kalau David Raya karena pertahanan kita cukup solid, jadi kecuali 1 gol itu juga ya nggak banyak yang bisa dia lakukan gitu kan, jadi nggak terlalu sering yang nggak ada penyelamatan yang luar biasa banget juga lah ya. Ya standar aja lah kalau menurut saya David Raya gitu. Ben White kemarin ya lebih bagus dibanding pertandingan sebelumnya ya. Kenapa? Karena memang kemarin serangannya Liverpool itu lebih ke arah kiri, jadi di sebelah kanan nggak terlalu banyak kerjaannya juga menurut saya gitu. Siapa lagi? Saka kemarin ya yang seru juga kan, berhasil menggocek Simikas ya, menggocek Simikas sampai Simikas itu nabrak Jurgen Klopp dan cedera. Semoga sih cederanya nggak parah ya. Itu juga Saka kemarin langsung membuat permintaan maaf ya kepada Simikas gitu. Ya memang kalau itu bukan disengaja lah, itu memang adu badan dan itu sesuatu yang biasa di Inggris, adu badan dan dia terlempar gitu kan Simikas sampai menabrak Jurgen Klopp dan kalau nggak salah sepertinya bahu sebelah kiri atau sebelah kanan, bahu sebelah kiri kayaknya dia cedera gitu kan dan langsung diganti. Lalu yang kontroversial kemarin adalah handsball Odegaard ya. Handsballnya Odegaard itu kemarin ada satu keputusan kontroversial. Apakah itu harusnya penalti atau enggak? Karena kemarin itu tidak ada pengecekan VAR kalau nggak salah ya. Jadi itu adalah kalau saya lihat itu posisinya Odegaard itu kayaknya muter badan. Jadi tangannya sebagai penyeimbang muter badan dan ketika dia muter badan tangannya yang melebar itu kena bola. Kalau dari IPL ya seperti biasa kan, IPL ini kan diberi kelonggaran bagi wasit untuk melihat apakah handsball itu ada niatan atau tidak. Kalau kita lihat dari pergerakan badannya
Odegaard memang itu tidak ada niatan, sebenarnya kelihatan sekali tidak ada niatan untuk menyentuh bola. Dia lagi memutar badan mencari matanya dia mencari bola kan, memutar badan, dan ya ketika dia memutar badan tangannya kena bola. Dan posisi tangannya itu juga menurut saya posisi natural ya, karena ya orang kalau mau mutar badan dalam keadaan cepat kan butuh penyeimbang ya, tangannya ini penyeimbang. Jadi secara kalau di IPL bahwa itu dinyatakan tidak penalti ya biasa gitu kan, karena pada posisi yang memang ya natural. Dan menurut saya juga nggak banyak yang protes lah ya, hanya yang fans Liverpool garis kerasnya aja yang protes. Tapi secara umum fans sepak bola kemarin ya santai aja sih, karena memang kalau yang seperti itu memang biasa bahwa itu tidak dinyatakan menjadi handsball gitu ya, tidak dinyatakan menjadi penalti gitu. Dan kalau Jurgen Klopp kan juga kalau masalah beginian kan, kalau dia ngerasa dizolimi wasit dia juga vokal lah ya ketika konferensi pers. Dan ini nggak terlalu diobok-obok. Kenapa? Karena memang nggak terlalu kontroversial juga, sesuatu yang biasa lah gitu ya. Ya mungkin kalau teman-teman punya pendapat tentang handsballnya Odegaard kemarin, bolehlah ditulis di kolom komentar ya. Ya itu aja sih dari saya untuk review pertandingan kemarin. Ini pertandingan dua raksasa ya menurut saya, yang sangat seru, berbeda memang pola permainannya kemarin ketimbang ketika kita melawan Manchester City ya. Dan ya kalau dari saya kemarin ya kesalahan dari kita lah, bahwa kita tidak bisa menang itu kemarin kesalahan memang dari Arsenal sendiri gitu ya. Jadi ya itu aja sih dari saya untuk review pertandingan kemarin. Terima kasih nih teman-teman yang udah nonton, dan kalau teman-teman suka konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Terima kasih dari saya, sampai jumpa di video kita berikutnya.